Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Habib Novel beberapa hari yang lalu ditolak manggung di Brebes tempatnya itu. Itu salah satu sarangnya PWILS ya, Brebes itu. Mungkin yang terbesar salah satunya. Nah, muncul pro kontra ya pasti ya. Yang muncul itu pada akhirnya justifikasi pembenaran bahwa apa yang dilakukan oleh terduga PWI ini adalah suatu perkara yang benar. Ini adalah untuk melindungi Islam dari berbagai macam khurafat atau takhayul begitu ya, atau ajaran-ajaran yang sesat. Nah, yang mana itu adalah klaim saja. Sehingga beberapa channel dari yang pro imad itu membuat video, di antaranya yang akan kita saksikan ini yaitu di sini 7 doktrin sesat Habib Novel. Saya sudah melihat semuanya dan ada yang kita ini bisa setuju dengan apa yang dikatakan Habib Novel, ada yang tidak. Nah, cuman kalau kita mau memberi insight dulu sedikit, semenjak adanya PWILS ini, orang-orang Wahabi belum diturunkan lagi dari panggung ya. Jadi beberapa kali saya utarakan bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang hampir mewadahi seluruh jenis Islam, itu diwadahi, yang mana seharusnya tidak demikian, karena NU ini adalah wadah hanya untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikerucutkan hanya kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Harusnya di situ berhenti. Nah, cuman ya pada kenyataannya kan sangat majemuk sekali di NU itu, sehingga semua kalangan bisa masuk, sehingga semua ideologi bisa masuk, sehingga perbuatan-perbuatan berlandaskan ideologi itu bisa terjadi. Nah, di antara yang terjadi itu kan pembubaran pengajian-pengajian Salafi Wahabi, yang mana saya dulu sewaktu masih jadi Muhammadiyah itu tidak setuju. Cuman ya setelah tahu kesesatan mereka ya setuju-setuju saja. Sampai datanglah suatu kelompok yang namanya PWILS, yang mana itu maunya dijadikan banom oleh Nahdlatul Ulama, tapi itu tidak terjadi, malah dilabeli oleh NU sendiri sebagai organisasi yang diciptakan dengan sengaja untuk membuat perpecahan, sehingga mereka itu ya tidak bisa dikatakan bagian dari Nahdlatul Ulama. Cuman ya sudah kadung orang-orangnya itu adalah orang-orang ex Nahdlatul Ulama. Saya katakan ex karena sudah ada resmi ya pernyataan dari NU yang tidak bisa, yang mengatakan PWILS dan NU itu tidak bisa sejalan. Nah, pada akhirnya orang-orang yang ternyata begitu tukang membubarkan Wahabi dulu pengajian itu, sekarang menjadi orang yang tukang membubarkan para habaib. Sekarang kejadiannya di situ. Jadi ketahuan, oh memang ini orang senengnya bubarin orang pengajian begitu. Kalau dulu yang dibubarkan itu ya Wahabi, sekarang yang dibubarkannya para habaib. Ya cuman alhamdulillah lah, berarti ini sudah selesai ya, di NU sudah tidak akan ada insya Allah. Entah Ansor atau Banser itu masih punya nyali untuk membubarkan Wahabi atau tidak, saya tidak tahu ya. Itu urusan lain lah. Nah, cuman pada video kali ini kita akan fokus kepada apa-apa yang dikatakan oleh Habib Novel. Memang perkataannya ini sedikit menggelitik begitu ya, karena ya terlalu frontal. Itulah yang saya rasakan ya, minimalnya begitu, terlalu frontal di tempat yang tidak layak begitu. Ya kita saksikan sajalah apa yang beliau katakan ini ya. Dan inilah 7 doktrin sesat Novel Al-Aidrus yang telah tersebar di dunia maya. Pertama, Ba'alawi Yaman adalah penyebab Allah tidak menurunkan bencana di atas dunia. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter. Di kampung itu kok ada Habib, nggak jadi itu. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina,
jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan. Meskipun wujudnya seperti setan. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kota kita mau aman, jangan jauhi habaib, jangan musuhin anak cucu Nabi, jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasulullah dijauhkan, disingkirkan, dimusuhin, tunggu saja saatnya akan tiba. 2. Oke, sebentar ya. Sebelum yang kedua nih. Jadi yang pertama tuh itu bumi ini seharusnya sudah terjadi gempa besar-besaran, bencana besar-besaran. Tapi karena ada habaib begitu, itu jadi nggak jadilah gempanya. Nah, kita ambil dari apa ya usulnya dulu. Ini kan usulnya para wali, ini ilmu kewalian. Kalau kita mau lihat usulnya, jadi kita lepaskan dulu perkataan Habib Novelnya ya. Ini adalah usul kewalian, yang mana usul kewalian itu mengatakan bahwa ada satu orang namanya kutub kan. Yang kutub itu ya dia bukan al-kutub, kutub itu 4. Ada al-ghaus. Ghaus itu sudah yang paling tinggi. Nah, ini yang sering digembar-gemborkan juga sama Rozi Hashim itu ya. Mudahnya kalau saya menjelaskan seperti ini, karena kita itu orang muslim yang jumlahnya itu miliaran, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jelas ada derajatnya berbeda-beda. Ya, yang nomor satunya ini itu adalah Qutbul Ghaus. Itu adalah Al-Ghaus yang nomor satunya. Nah, siapa yang nomor satunya ini? Orang nomor satunya di alam dunia ini siapa? Ya itu kan misteri, tidak ada yang tahu. Cuman orangnya berspekulasi. Nah, kalau orang Syiah itu jelas nomor satunya itu Ayatullah itu Khomeini kalau yang sekarang ya. Nah, jadi itu adalah orang nomor satunya. Nah, ini beliau itu memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaannya itu ya muktasab, dia di sebagian itu ya dia diusahakan, sebagian lagi memang tidak diusahakan. Di antara yang tidak diusahakan itu adalah keadaannya sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itulah suka ada teori seperti ini. Imam Syafi'i itu andaikan beliau itu memiliki darah dari Nabi Muhammad SAW, maka beliau itu adalah Qutbul Ghausnya saat itu. Cuman masalahnya beliau tidak memiliki itu, maka beliau bukan Qutbul Ghausnya. Nah, ini ilmunya begitu ya. Nah, yang mana secara adat ya. Kamu kalau tidak bisa membedakan antara adat dan hakikat, sudah kamu belajar saja, gak usah banyak YouTubean. Belajar yang betul. Secara adat kita ini seharusnya banyak bencana. Iya, karena kenapa? Karena banyak sekali dosa-dosa yang dilaksanakan. Dan adatnya Allah Subhanahu wa taala, tatkala satu negeri itu banyak maksiatnya di situ, maka Allah menurunkan azab, menurunkan siksa, itu adatnya. Nah, cuman hal itu tidak berlaku bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu karena di tengah-tengahnya ada Nabi. Nah, sekarang karena ada Al-Ghaus ini. Nah, yang mana Ghaus itu kan di bawahnya punya bawahan-bawahan tuh menurut ilmu kewalian. Nah, bawahan-bawahannya itu termasuk nanti setiap, kalau kita mengatakan berapa ya, 2 pasir apa 3 pasir begitu ya. Kita katakan 1 marhalah lah. Malah lebih kecil daripada itu, lebih kecil daripada 1 marhalah. Itu ada rijalnya, ada orang-orangnya yang mana mereka itu secara adat menangkal bencana yang seharusnya terjadi. Nah, Habib Novel ini mengklaim bahwa yang seperti itu adalah habaib-habaibnya. Makanya habaib itu terpencar di di daerah-daerah, bahkan banyak sekali habaib yang tidak diketahui sebagai habaib. Nah, mereka itu adalah rijalnya itu. Nah, apakah ini benar? Ya nggak tahu ya. Kita tidak bisa memverifikasi. Biasanya yang bisa memverifikasinya itu ya orang yang bersangkutan itu. Dia suka ada isyarat nih. Kalau misalkan dia keluar dari daerah tersebut, itu tiba-tiba begitu ya ada bencana di daerah tersebut, atau tiba-tiba orang banyak yang meninggal di daerah tersebut karena orang yang dimaksud ini dia keluar dari kampungnya. Itu terjadi. Kamu mau percaya mau tidak kan itu urusan kamu. Cuman kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan mendapatkan bagian ini. Dan
itu secara keilmuan dibahas di dalam beberapa kitab. Misalkan di dalam yang usul kewalian itu, saya udah lama tuh nggak baca kitab-kitab seperti itu. Ada lupa saya. Mana ya kitabnya ya? Lupa lah. Itu ada tuh, masya Allah. Lupa lah. Nanti insya Allah kita bahas ya. Kalau saya ingat nanti saya cantumkan di bawah. Nah itu ada beberapa kitabnya. Jadi kalau memang misalkan kita itu mau mengetahui hal-hal yang dikatakan oleh Habib Novel, kita harus mengetahui setidaknya itu. Cuman memang yang diucapkan oleh Habib Novel di sini ini adalah murni klaim beliau saja. Karena memang ini tidak bisa dibuktikan secara nyata siapa orang-orangnya, apakah habaib atau bukan. Ya, justru dari apa yang saya lihat, yang dilihatnya itu bukan darah ya, tetapi yang dilihatnya itu apa? Yang dilihatnya itu kesolehannya, begitu. Bahkan bukan kealimannya. Ya dia harus alim sampai pada posisi tertentu ya. Jadi yang fardu ainnya dia itu harus ada. Nah kesananya itu sudah bukan kealimannya lagi, tapi ahwalnya, perilakunya, perbuatan sehari-harinya itu yang dilihat. Nah jadi sebentar ya, kalau misalkan ini menjadi permasalahan karena itu dari mana dasarnya? Ini dulu Nabi Muhammad SAW itu pernah ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril untuk mengurus umatnya, begitu. Kira-kiranya seperti ini ya perkataan malaikat Jibril itu. Ya Muhammad, telah datang kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa telah nampak kasih sayangmu terhadap umatmu, maka uruslah umatmu oleh dirimu mulai sekarang. Itu kata siapa? Kata malaikat Jibril gitu. Nabi Muhammad menolaknya itu, ya Allah, meskipun saya ini tahu bahwa saya memang betul-betul menyayangi umatku, tetapi aku tahu engkau itu lebih rahmat kepada mereka daripada aku. Itu taukil itu kan bukan taukil hakiki, tapi taukil adi, begitu. Dan Rasulullah menolak hal itu. Dan itu pun berlaku kepada orang-orang yang menjadi khalifatur Rasul. Ya setelah itu kepada Sidna Abu Bakar, kemudian setelah itu kepada Sidna Umar, kepada Sidna Utsman, kemudian kepada Sidna Ali, kemudian kesininya nanti menjadi misteri siapa orang-orangnya tidak tahu. Nah makanya ilmu-ilmu seperti ini seharusnya qalilul manfaah untuk dibahas. Seperti itu. Dan ini tidak murni sesat apa yang dikatakan oleh Habib Novel dalam hal ini. Cuman kalau misalkan tadi perkataannya jangan jangan sampai menghinakan para habaib, jangan sampai tidak menghormati para habaib. Ya itu mah betul ya, nggak usah ditarik-tarik sampai ke ada bakal terjadi siksa, bakal terjadi azab, bakal terjadi bencana dan lain sebagainya. Nggak usah ditarik ke sana juga. Memang habaib itu ya harus dihormati. Jangankan habaib, selain habaib pun itu harus dihormati juga. Jadi semua manusia itu ya harus dihormati. Yang salah itu harus dikatakan salah. Sebetulnya kan di situ yang ditahdir, ada pentahdir, nanti ada pentahdiran. Itu hak untuk ditahdir. Itu ada permasalahannya. Jadi tidak bisa dikatakan ini 100% salah, tetapi memang ada kemungkinan orang berpikir secara apatis dan berpikir secara sinis terhadap apa-apa yang dikatakan oleh Habib Novel ini. Dan itu memang terjadi sekarang. Ya sinisme itu terjadi, nah itulah resikonya. Novel ini mengingkari ayat Allah. Sebentar ya, ini sekarang yang kedua ya. Disingkirkan, dimusuhin. Tunggu saja saatnya akan tiba. 2. Novel ini mengingkari ayat Allah yang menyatakan bahwa kemuliaan manusia bergantung pada iman dan takwa. Ada yang ngomong, Bib kan sama-sama manusia, yang penting kan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bib sing penting takwa, Bib. Awakmu be awak aku, takwa aku yang mulia. Ayat ini bukan untuk menilai orang lain. Ayat ini ditujukan kepada kita yang membaca. Inna akramakum, yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa. Saya ini Habib, takwa saya seperti apa ya? Nah Habibnya boleh ngomong begitu. Jangan dibuat ngukur orang lain, karena kita nggak tahu tingkat ketakwaan orang lain. Kita ini butuh enggak sama anak cucu Nabi? Islam ini butuh, karena darah Nabi ada di situ. Kalau mengatakan darah nggak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang bejat kalau sampai mengatakan darahnya Rasul gak ada manfaatnya kalau perilakunya gak benar. Kuali biar kepala kita nih kebuka gitu loh. Ya kebuka. Jadi Habib itu beda memang, tidak gak sama. Sekarang kan dikembor-gemborkan
podo wae, podo menungsone, sementing takwane. Loh, kalau Habibnya harus ngomong begitu. Oke. 3. Itu yang kedua ya. Jadi jangan sampai kamu itu mengatakan bahwa Habib itu sama dengan yang lain dengan alasan inna akramakum indallahi atqakum. Diklaim ini mendustakan ayat Al-Qur'an. Nah, ini klaimnya salah ya. Kalau dikatakan ini mendustakan ayat Al-Qur'an, siapa Habib Novel ini? Beliau kan tidak berkata seperti itu. Jadi memang yang dikatakan inna akramakum indallahi atqakum itu kan tidak bisa mengatakan jadi kita lebih mulia. Jadi saya lebih mulia daripada Habib Novel misalkan karena saya ini lebih takwa daripada beliau misalkan begitu. Kan nggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Takwa sendiri pun apa coba maknanya? Orang-orang itu kan suka mengatakan takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah begitu. Itu bukan ta'rif dari takwa, itu adalah kelaziman dari takwa. Takwa itu kan menjauhi itu, dia takut begitu, takut. Ada bahasakan ittaqillah ya, ittaqillah itu takutlah engkau kepada Allah, jadi harus menjauhi. Nah, menjauhinya itu bukan menjauhi Allahnya, nanti itu ada yang mahdzuf, ittaqi adzaballah, jauhilah olehmu itu siapa, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu di situ. Derajat takwa yang paling rendah, yang bukan yang paling rendah, yang paling dasar ya kita katakan demikian. Derajat takwa yang paling dasar itu adalah takwa dari kekafiran dan kemusyrikan. Nah, jadi setiap orang mukmin itu pasti memiliki derajat ketakwaan, pasti kalau dia memang benar-benar mukmin, kalau dia memang benar-benar muslim, karena dia tidak mau masuk ke dalam kekafiran. Nah, tidak mau masuk ke dalam kekafiran, tidak mau masuk ke dalam kemusyrikan, itu sudah takwa pada dirinya sendiri. Jadi tidak ada mukmin dan muslim yang tidak takwa, tidak. Tapi karena aturan itu banyak, perkara yang diperintah itu banyak, termasuk yang wajib dan yang sunnah, yang dilarang juga banyak, termasuk yang haram dan yang makruh. Tidak semua orang itu bisa menjauhi semua yang haram dan yang makruh. Tidak semua orang itu bisa mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Disitulah pada akhirnya akan ada derajat ketakwaan. Nah, derajat ketakwaan inilah yang ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia itu ada beberapa permasalahan yang lain. Misalkan ya, yang namanya orang kaya itu tidak boleh sama kita itu dimuliakan karena kekayaannya, itu tidak boleh. Terus karena misalkan kita mengatakan, oh itu kan yang di sisi Allah itu ketakwaannya. Iya, ketakwaannya urusan yang lain. Cuman kalau misalkan kekayaan karena kekayaannya, orang kaya karena kekayaannya, itu tidak boleh dimuliakan tuh. Karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya atau bukan karena kealimannya, itu hilang sepertiga keimanan tuh kalau kita memuliakan orang kaya karena kekayaannya. Termasuk misalkan di dalam juga para pejabat publik, itu nanti ada lah pembahasannya tersendiri di dalam Jawharatul Tauhid, itu dijelaskan. Cuman sampai sini ya, ada juga nanti misalkan ya orang tua, kita tuh nggak bisa karena kita merasa kita lebih takwa daripada orang tua kita, kemudian kita itu mengatakan bahwa kita lebih mulia di sisi Allah daripada orang tua kita. Nggak bisa demikian. Itu ada hierarkinya. Makanya saya katakan bahwa Islam itu tidak lepas dari yang namanya kasta. Begitu, kasta itu ada. Malah nanti ada pembahasan rasis ya. Nanti kita akan dibahas di sana. Jadi itu tidak bisa dikatakan bahwa ini mendustakan ayat Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kemudian apakah darah itu berlaku sebagai kemuliaan atau tidak? Berlaku, darah itu, nasab itu berlaku. Makanya ada sekufu. Di antara pernikahan itu kan harus satu kufu. Di antara kekufuan itu kan di antaranya nasab. Di antara kekufuan itu selainnya ya ada ekonomi, tingkat ekonomi itu juga sama merupakan kekufuan. Kemudian tingkat pendidikan itu pun kekufuan juga. Yang mana alhamdulillah kalau di Syafi'i itu bukan sebagai syarat sahnya pernikahan, bukan. Satu kufu itu bukan syarat sah, jadi tidak sekufu pun dia tetap sah. Cuman ya mau tidak mau ada para ulama itu yang mengatakan bahwa kekufuan ini dia termasuk salah satu yang wajib dipenuhi, yang apabila tidak itu akan merusak terhadap akad begitu ya, akadnya tidak jadi. Itu ada beberapa ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi nasab ini memang ada penilaiannya. Bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pun ada. Itu pernah saya bahas di dalam tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu mendoakan orang-orang yang menikah dengan keturunannya Nabi Muhammad SAW agar dijauhkan dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala meminta mengabulkan hal itu. Jadi ini berlaku. Kalau misalkan orang yang mengatakan darah itu tidak berlaku sama sekali,
Habaib kita tinggalkan dulu begitu ya. Ini secara umum saja. Yang mengatakan bahwa darah itu tidak ada keutamaannya sama sekali, yaitu bisa jadi nanti pada akhirnya mendustakan sebagian daripada Al-Quran dan mendustakan sebagian daripada hadis begitu. Lah kita juga kan di dalam sholat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Itu kan kama sholaita ada tuh di situ, ada kafnya itu li ta'lil, karena engkau telah mencurahkan rahmat yang amat sangat banyak kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Berarti kan di situ memang ada yang namanya darah. Jadi ini tidak sesat begitu yang dikatakan oleh Habib Novel. Sampai nomor 2 ini tidak ada masalah. Memfitnah Allah Ta'ala bahwa Allah adalah Tuhan yang rasis kepada umat Islam, karena yang diutamakan oleh Allah hanyalah kaum Ba'alawi Yaman. Bahkan ia berani berkata, kemarahan Allah Ta'ala tergantung dari kemarahan golongan mereka. Yang menghormati pahalanya double, yang mencaci tuh kalau nggak tobat beneran habis tuh. Tunggu aja lihat habis, kau nggak tobat habis. Lu kalau keluarga Nabi semua ikhlas, rela, nggak ada apa-apa, Allahnya yang nggak terima. Makanya kalau ada Habib dicaci maki, diam saja, hati-hati jenengan. Karena Allahnya nggak diam. Allahnya nggak diam. Kadang itu ada Habib marah, ditanya, Habib kenapa marah? Kalau saya nggak marah kesian dia. Kenapa? Karena kalau saya nggak marah Allah yang marah. Kalau saya yang marah Allah nggak jadi marah. Oke, ini yang ketiga ya, katanya Allah itu rasis. Jadi dalam pengertian begini, si pembuat video ini mengatakan bahwa Habib Novel mengatakan bahwa Allah itu rasis karena hanya memuliakan Habaib Ba'alwi. Bukan ya, yang dibahas oleh Habib Novel di sini, terlepas dari Ba'alwi atau bukan, itu adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang menjadi pokok pembahasannya, harus diingat. Kalaupun misalkan memang Ba'alwi bukan, berarti ini berlaku kepada dzurriyyah yang lain kalau ada begitu ya. Dan itu ada memang. Nah, kita bahas dari sini dulu nih kalau dalam poin yang ketiga ini. Jadi Habib itu, para Habaib itu kan banyak dicaci ya, banyak dicaci, dan mereka itu ada yang diam, ada yang balik marah. Yang balik marah itu istidlalnya Habib Novel itu bukan karena mereka merasa tersinggung atas dicacinya mereka, bukan, tetapi karena kalau mereka tidak marah, Allah yang marah. Nah, ini apakah demikian atau tidak? Nah, begini dulu ya. Aduh, repot saya kalau ngobrolin mubaligh ini. Habib Novel ini kalau di panggung-panggung kayak gini kan modenya mode mubaligh ya. Jadi mode mubaligh itu ya berkata itu kadang-kadang offside, saya katakan begitu, karena memang tidak ada kitab di hadapannya. Kemudian audiens yang datang juga kan bukan audiens yang setiap pertemuan datang, kemudian tidak diuji keilmuan mereka sampai mana. Ya pada akhirnya pembicaraannya itu akan tidak sesuai kadang-kadang begitu, dan sering sekali terjadi tidak sesuai tempat perkataan ini dikeluarkan. Nah, kalau mengatakan misalkan sekarang Habib itu marah supaya Allah tidak marah, kan kita harus bahas dulu marah itu maknanya apa. Masa Allah marah begitu? Allah makan nggak kena sama marah. Ada di dalam Al-Quran itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada maghdub itu kan tidak disebut fa'ilnya. Ya, itu kan disebut maf'ulnya, naibul fa'il yang disebut al-maghdub. Itu tidak disebut fa'il karena memang ghadab terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak kena, Allah itu enggak kena sama marah. Karena yang namanya marah itu naiknya darah begitu dari perut ke kepala tuh. Makanya wajah sampai memerah, kemudian mata sampai belotot dan lain sebagainya. Cuman nanti ada kelazimannya. Orang kalau marah itu, kalau dia punya kuasa, dia akan melampiaskan kemarahannya dengan cara menyiksa. Nah, kalau ghadab ini dikenakan kepada Allah, maka yang ada itu adalah makna lazimnya, bukan makna malzumnya, dalam pengertian Allah menyiksa seseorang. Nah, itu bisa dikatakan Allah marah. Allah mengadab seseorang, bisa dikatakan Allah marah. Jadi bukan marah dalam pengertian marah sebagaimana wad'ul awalnya, bukan. Nah, itu. Jadi kalau kita fahami yang dikatakan oleh Habib Novel ini, kalau para habaib ini dicaci mereka tidak marah, maka mereka akan terkena oleh azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah demikian atau tidak? Itu betul ya, bukan hanya kepada habaib saja itu sebetulnya, tetapi juga kena kepada kita juga. Jadi orang yang mencaci ya, jadi mencaci itu secara umum
itu haram, tidak boleh. Cuman ada beberapa pengecualian. Mencaci orang yang memang hak untuk dicaci itu boleh. Malah sebagian orang itu mencacinya itu ya kalau tidak wajib ya sunnah. Ada itu ya, ada. Kenapa demikian? Karena ada beberapa orang yang memang mereka itu misalkan orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang fasik, kemudian berbicara di hadapan umum, kemudian orang-orang awam itu melihat perkataannya sebagai kebenaran, padahal dia adalah sebuah kesalahan, maka orang tersebut itu wajib dicaci begitu. Ya, disebarkan kesalahannya itu wajib, itu adalah keharusan. Urusan hatinya kan lain lagi, ini kan urusan zohirnya begitu. Nah, apabila kita itu mencaci dan memaki tanpa hak, ya awas ya, hati-hati nih, di dalam agama Islam itu bukan agama Kristen. Semua kasih, semua sayang, enggak. Kita itu menempatkan manusia itu pada porsinya, pada tempatnya. Nah, kalau misalkan kita itu mencaci atau memaki orang-orang yang tidak berhak untuk dicaci dan dimaki, terlebih misalkan dalam hal ini adalah orang-orang yang berintisab kepada Nabi Muhammad SAW, dalam hal ini adalah Bani Ba'alwi, maka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, kalaupun tidak di dunia ya di akhirat. Dan itu bukanlah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Asalnya itu urusannya dengan orang yang dicacinya. Urusannya itu dengan orang yang dimakinya. Dengan itu, ini adalah hakul adami. Nah, karena dia itu hakul adami, maka yang menyelesaikannya itu manusianya lagi. Jadi kalau misalkan saya dicaci ya, kemudian saya caci balik tuh orang itu, berarti kan nanti akan ada kebaikan dia yang akan ada kebaikan saya yang dia ambil, dan akan ada kebaikan dia yang saya ambil begitu. Itu kan impas pada akhirnya nanti di yaumil qiyamah. Nah, kalau misalkan saya diam, saya dicaci kemudian saya diam, berarti kan nanti kebaikan dia akan saya ambil begitu. Yang mana itu adalah azab pada dirinya. Itu adalah azab. Kebaikan dia yang dilakukan di dunia, misalkan orang ini nih, atau saya misalkan mencaci seseorang, misalkan saya mencaci KDM gitu ya, yang mana KDM ini misalkan pada dirinya dia tidak berhak untuk dicaci karena dia orang yang sempurna, tidak memiliki kesalahan begitu ya. Atau saya mencacinya itu berlebihan. Berarti kan akan ada, kalau saya punya kebaikan, berarti kan kebaikan saya bakal diambil sama KDM tuh ya. Kalau saya nggak punya kebaikan, berarti keburukan KDM bakal diambil sama saya. Itu kan sudah azab pada dirinya. Ya gimana caranya supaya kalau KDM paham begitu ya, supaya saya ini, kalau KDM benar-benar sayang sama saya dan dia itu memang merasa bahwa dia itu dicaci maki oleh saya yang mana itu tidak pada tempatnya, harusnya dia juga mencaci balik saya begitu, caci lagi saya. Nah, kalau saya dicaci lagi berarti nanti bakal ada kebaikan saya yang diambil sama KDM, bakal ada kebaikan KDM yang diambil sama saya. Impas kan begitu. Tidak ada amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi dalam hal ini yang dikatakan oleh Habib Novel pun benar, bukan hanya pada habaib, tapi pada seluruh manusia, yang mana ini ada mubalaghahnya, apalagi ada tafdilnya, apalagi terhadap orang yang berintisab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, justru yang terlihat begonya itu kan yang membuat video ini. Lah kok mengatakan Habib Novel mengatakan bahwa Allah itu rasis, di mana begitu? Nggak ada ya. Nah, ini dari 7 baru bisa 3 nih yang dibahas. Mudah-mudahan kita bisa bahas selanjutnya. Aduh, ini terlalu banyak pembahasan ya. Pada akhirnya sedikit sekali pembahasan yang tuntas itu. Yalah, mungkin ide besarnya setidaknya begitu ya, bisa difahami. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.